Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat terkhusus kepada Bapak Heri Mulyono PhD selaku dosen pembimbing mata kuliah Information and Communication Technologies ICT atau sering disebut dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK. Perkenalkan, nama saya Gustian Munaf dengan nomor induk mahasiswa 190905710 sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta yang saat ini sedang mengikuti pembelajaran mata kuliah ICT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan semiotika sosial dan bagaimana saya menggunakan pengetahuan tentang aspek semiotika sosial ini dalam mengevaluasi teknologi pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran online setiap hari. Semiotika. Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari bahasa Yunani, yakni semeion, yang berarti tanda. Tanda didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Secara terminologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Pembahasan berikutnya adalah teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat digunakan guru dalam berkomunikasi dengan orang tua siswa. Selain sebagai alat pembelajaran bagi siswa dan alat komunikasi, pemanfaatan teknologi informasi juga berguna bagi guru dalam proses pengajaran. Guru dapat menjadi contoh atau role model dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi secara baik dan cara penggunaan yang benar serta bijak. Hal yang paling sederhana dapat dilakukan oleh guru bisa dengan memanfaatkan WhatsApp Group. Aplikasi WhatsApp Group ini cocok digunakan bagi pelajar daring pemula karena pengoperasiannya sangat simpel dan mudah diakses siswa. Yang menjadi pembahasan saya berikutnya adalah semiotika sosial. Semiotika sosial dijelaskan oleh M.A.K. Heliday dalam bukunya Language Social Semiotic. Semiotika sosial merupakan cabang dari studi mengenai tanda yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kalimat. Dengan kata lain, semiotika sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. Baiklah, kali ini saya akan mencoba menganalisis dan mengevaluasi semiotika pada pesan WhatsApp grup yang saya miliki dengan memperlihatkan komunikasi guru terhadap siswa kelas 6 dalam kegiatan pembelajaran daring. Moda semiotika yang dipilih guru adalah berbentuk teks dan tautan yang diarahkan ke dalam Google Form, Google YouTube, Google Classroom, Voice Note, dan gambar ataupun foto JPEG. Hal ini mencakup beberapa tahapan komunikasi, yaitu salam pembuka, salam motivasi, pesan pembiasaan, sikap baik, fokus pada hari tanggal kegiatan, fokus kegiatan pembelajaran, dan afektif penutup. Salam pembuka diawali dengan Assalamualaikum yang ditujukan kepada siswa dengan fokus pada penggunaan teks. Assalamualaikum mempresentasikan identitas religius dan peruntukan komunikasi pada kelompok tertentu. Kata selamat pagi mempresentasikan identitas sapaan peruntukan komunikasi pada kelompok yang lebih luas. Penggunaan kata anak hebat menggambarkan asumsi guru bahwa siswa merupakan siswa yang hebat. Selain asumsi, juga dapat menjadi sebuah motivasi. Kata berdoa dan penuh semangat, sebuah upaya persuasif pembiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kata biasakan melakukan hal-hal positif merupakan suatu peran penting untuk menginovasi dan ajakan kepada siswa agar selalu melakukan hal positif yang bermanfaat untuk orang lain. Sementara itu, pada kalimat berikut agenda belajar kita dan seterusnya menunjukkan adanya fokus dan jadwal pembelajaran di mana guru menyampaikan dalam bentuk imperatif atau memerintah pada bagian isian presensi
Guru membagikan sebuah link presensi melalui Google Form yang sebelumnya siswa sudah terbiasa dengan pengisian form tersebut. Pada UH IPS 4, Matematika dan Ekstrakurikuler Bahasa Inggris disingkat XB English, siswa diarahkan membuka kelas belajar secara daring dalam Google Classroom atau disingkat dengan GCR, yang di dalam media tersebut sudah disiapkan materi penjelasan dan soal penilaian ataupun latihan. Namun, pada ekstrakurikuler bahasa Inggris tidak tertulis secara jelas perintah untuk membuka GCR. Ada anggapan bahwa siswa secara otomatis akan membuka GCR saat waktu pembelajaran mata pelajaran tersebut dimulai. Di akhir seluruh informasi jadwal terdapat kalimat, "Jangan menunda pekerjaan," dan seterusnya. Hal demikian menggambarkan guru sebagai pemeran utama dalam mendampingi siswa selama belajar daring. Guru memahami akan tugas penilaian yang diberikan kepada siswa dalam setiap hari. Guru mengingatkan kepada siswa jika ada perintah tugas agar tidak menunda-nunda yang kemudian memberatkan siswa karena tugas yang menumpuk. Sebagai upaya efektif pembiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, saat di awal guru mengajak untuk berdoa, maka guru menyertakan gambar jenis JPEG yang berisikan doa sebelum belajar secara muslim, sementara non-muslim disilakan berdoa sesuai dengan ajarannya. Melalui doa, siswa juga memahami ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Doa yang diajarkan kepada siswa adalah doa-doa sederhana yang ditujukan agar siswa terbiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas sehari-hari. Moda dalam doa ini berupa tulisan Arab dengan tujuan untuk melatih dan mengenalkan siswa agar selalu mengenal huruf-hurufnya, cara membacanya, dan mendengarkannya. Disertai pula dengan terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan tujuan selain memahami artinya, juga diharapkan siswa mampu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahan literasi dan pembiasaan setiap hari dalam komunikasi berbahasa. Moda semiotika pada kali ini berupa foto JPEG dengan menunjukkan halaman sampul buku sebagai identitas buku yang segera disiapkan dan akan dipelajari. Moda berikutnya yakni voice note. Voice note ini sering digunakan oleh guru maupun siswa agar mempermudah menyampaikan pesan. Pesan suara pertama berisi petunjuk halaman buku, petunjuk pengerjaan, dan informasi lain berupa waktu pengumpulan dan lain sebagainya. Pesan kedua sampai dengan pesan ke-6 berisikan penjelasan tiap butir soal yang terdapat dalam buku. Pesan suara dilakukan sebagai upaya mempermudah komunikasi tanpa perlu mengetik. Hal tersebut dilakukan oleh guru sebagai upaya rasa perhatian terhadap siswa selama proses pembelajaran berlangsung, dengan harapan segala kemudahan dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh guru dapat diterima dengan utuh tanpa ada penyimpangan interpretasi lain, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada siswa. Di bagian akhir pembelajaran, sebelum mulai pelajaran ekstrakurikuler, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengajak kepada siswa berdoa bersama. Hal ini seperti dilakukan sebelumnya pada awal pembelajaran. Pembiasaan hal baik dalam kehidupan sehari-hari selalu ditanamkan dalam setiap proses pembelajaran sebagai upaya penanaman karakter baik. Sebagai akhir dari presentasi dan paparan saya simpulkan bahwa video singkat ini mendiskusikan perspektif teknologi semiotika yang digunakan untuk mengevaluasi praktik pembelajaran daring yang dilakukan saya dalam platform WhatsApp. Analisa semiotika terbatas pada dua tindakan komunikasi guru, memperlihatkan bahwa interaksi yang saya lakukan dalam pembelajaran mencoba memberikan dukungan pembelajaran berupa informasi-informasi dan penjelasan-penjelasan secara lengkap sesuai dengan kebutuhan saat itu. Selain itu juga, tindakan komunikasi yang saya lakukan berusaha memberikan sentuhan-sentuhan persuasif dan motivasi pembiasaan sikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Walau demikian, sisi otoriter saya masih muncul saat saya harus menegaskan kembali kepada siswa agar tidak menunda tugas hingga menumpuk. Kemampuan seorang guru dalam mengenali karakter siswa sebagai semiotika sosial harus dikembangkan kembali. Itu artinya, guru harus memahami kajian tentang semiotika dan khususnya semiotika sosial yang muncul saat teknologi menjadi media utama dalam proses pembelajaran.
Demikian yang dapat saya presentasikan guna melengkapi tugas demonstrasi semiotika sosial dalam mengevaluasi teknologi pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.